Saudara Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia membantah adanya pembahasan politik termasuk soal kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pertemuan Ketua Umum Partai Kim Plus bersama Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara pada Sabtu petang. Sabtu sore, saudara, sejumlah ketua umum partai seperti Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono berkumpul di Kertanegara, Jakarta Selatan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam itu, saudara, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia membantah membahas politik. Biasa-biasa aja. Enggak, ngumpul aja mau nemenin Pak Presiden untuk datang ke Natal. Ya diskusi-diskusi biasa karena mau menjelang akhir tahun, ya kan. Gimana ke depan, berbagai hal. Semua ketum parpol di kabinet, Pak? Ya. Semuanya? Ya. Termasuk membahas masuknya PDIP ke kabinet nggak, Pak? Enggak ada. Pak Hasto juga, Pak? Enggak ada. Itu urusan hukum. Enggak biasa aja ya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustofa bilang pertemuan Sabtu malam di Kertanegara merupakan agenda reguler antara Presiden Prabowo dan Ketua Parpol Koalisi Pemerintah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustofa mengatakan Ketua Umumnya berhalangan hadir sehingga diwakili oleh Ketua DPP Nasdem, Victor Laiskodat. Saya kebetulan nggak ikut ya, dan baru tadi malam. Tadi sudah saya sampaikan, nanti saya akan cek dulu karena saya nggak ikut. Terus juga Pak Surya kan sedang di luar, tidak ikut. Ada yang Nasdem mewakilinya, nanti saya akan cek dulu apa poinnya. Itu kan reguler. Pak Prabowo memang Presiden berkeinginan untuk melakukan pertemuan antar ketum partai secara reguler. Kan pernah di Istana beberapa bulan yang lalu. Nah, terus kemarin ya di Kertanegara dikumpulkan. Jadi ini pertemuan reguler untuk membicarakan berbagai persoalan. Sementara itu, saudara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pertemuan Ketua Umum Parpol pendukung pemerintah pada Sabtu malam dengan Presiden Prabowo membahas sejumlah hal. AHY bilang yang jadi pembahasan diantaranya soal politik dan isu PPN 12%. Kepada wartawan, AHY menyampaikan nanti Presiden Prabowo akan menjelaskan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Politik udah pasti. Politik tentang Panggil kemarin ya? Iya, berbagai isu kan udah cukup lama ya nggak ketemu para ketum, dan kemarin diterima dengan sangat baik Bapak Presiden di Kertanegara. Jadi tentu kita saling update situasi terakhir. Pak Presiden sendiri kan belum lama baru kembali dari lawatan ke luar negeri, jadi banyak hal yang dibahas. Enggak secara khusus. Dibahas. Jadi dibahas semuanya, nanti beliau akan menjelaskan dengan baik, kita semua juga akan menjelaskan, pemerintah yang jelas akan meyakinkan agar benar-benar masyarakat bisa mendapatkan kebijakan yang terbaik lah dari pemerintah. Sabtu petang, kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kembali ramai dengan kehadiran para ketua umum partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus. Pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam itu digelar secara tertutup. Presiden Prabowo Subianto menyebutkan agenda tersebut merupakan pertemuan rutin yang sempat tertunda karena kunjungan Presiden ke luar negeri. Presiden Prabowo bilang, pertemuan ini dalam rangka menjelang libur tahun baru. Pertemuan kan sudah beberapa saat saya keliling, ya kan, pergi ke luar negeri, udah berapa minggu. Biasanya kita seminggu sekali pasti ketemu. Jadi ini dalam rangka ya menghadapi libur dan sebagainya. Pengamat politik dari Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, justru berpandangan pertemuan Ketua Umum Parpol Kim Plus bersama dengan Presiden Prabowo di Kertanegara bukan pertemuan biasa.
Agung Baskoro menduga pertemuan dilakukan untuk menjaga soliditas Parpol Kim di tengah beberapa isu yang saat ini menerpa pemerintahan Prabowo Subianto. Kalau dibilang biasa, nggak biasa juga, karena memang ada banyak hal yang harus beliau respon dalam beberapa waktu ke depan. Dan kita tahu yang paling disorot oleh publik hari ini adalah soal PPN 12%, Mbak Cindy. Kemudian ada soal pilkada tak langsung, ya, kemudian juga ada soal semi pengampunan para koruptor, ya, seperti itu. Jadi hal-hal semacam itu perlu direspon, tapi di luar itu semua, memang pertemuan rutin ini untuk mensolidkan, ya, Koalisi Indonesia Maju Plus biar seirama sekata merespon hal-hal tadi. Pemerintahan Prabowo Subianto sudah masuk 2 bulan sejak awal dilantik pada 20 Oktober lalu. Sejumlah sorotan tertuju pada pemerintahan Prabowo Subianto, mulai dari kenaikan PPN 12% hingga wacana pilkada tak langsung. Kini masyarakat menanti bagaimana realisasi kinerja pemerintahan Prabowo dalam 100 hari kepemimpinan. Tim Liputan, Kompas TV.